Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita buka kajian pada subuh ini dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Tentunya ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang dapat merubah keimanan kita. Ilmu yang bermanfaat ini yang dapat merubah ketakwaan kita, sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi. Dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa duduk bersimpuh di dalam rumah atau majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Um. Ini tentunya adalah kenikmatan yang harus kita syukuri, karena ini adalah nikmat yang paling mahal di antara nikmat-nikmat yang sedang kita terima atau sedang kita nikmati saat ini. Karena nikmat termahal adalah ketika kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang dapat membuat diri-diri antum duduk bersimpuh di majelis ilmu ini kecuali tidak lain dan tidak bukan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah, agar ketika kita bersyukur Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan kita semua. Dan kita juga tidak menafikan bahwasannya ada nikmat-nikmat yang luar biasa yang sedang kita terima, yang sedang kita jalani, yang sedang kita nikmati, tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat nyawa dan nikmat ruh, sehingga kita pada hari ini kita bisa sama-sama mengkaji kitab ulama. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita upayakan, apa-apa yang kita usahakan, apa-apa yang kita kaji itu dapat menjadikan pemberat amal-amal kita di hari kiamat kelak. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Jamaah majelis Yayasan Al-Um yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah sampai pada hadis yang pertama tentunya. Kenapa Al-Imam An-Nawawi itu meletakkan atau menempatkan atau menyusun hadis yang pertama adalah tentang niat? Karena niat itu akan menentukan setiap amalan-amalan yang akan kita lakukan, setiap amalan-amalan yang akan kita kerjakan, setiap amalan-amalan yang akan kita kerjakan kemudian kita jawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita setiap hari pasti akan beramal, setiap hari pasti kita akan melaksanakan dan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya.
Dan itu semua harus didasari dengan niat yang benar. Kemarin kita sudah bahas bahwasannya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Hanyalah niat yang benar yang akan diterima amalnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan niat itu akan menjadi sesuatu yang akan kita peroleh benefitnya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kita niatnya apa? Ingin melakukan suatu amalan ini diniatkan karena apa? Mungkin kita datang ke sini apakah niatnya untuk menuntut ilmu ataukah untuk berbangga-bangga? Semua itu akan dibedakan, amalannya sama-sama amalannya menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, tapi itu akan berbuah beda hasilnya ketika niatnya masing-masing di antara kita sesuai dengan apa yang ia niatkan. Niat ke sini mungkin ingin menghilangkan kebodohan, bagus. Niat ke sini mungkin karena ingin biar bisa tercas kembali imannya, kembali semangat untuk menuntut ilmu, kembali semangat untuk berjuang, beramal, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dari itu kita sedikit murojaah dan menyempurnakan penjelasan yang kemarin, bahwasannya niat itu secara bahasa adalah al-qasdu, tujuan. Ketika kita berniat, berarti kita arti secara bahasanya kita tuh tujuannya apa? Membangun sebuah yayasan, misalnya membangun sebuah yayasan al-um, tujuannya apa? Apakah untuk memfasilitasi jamaah-jamaah yang berada di sekitar BCL agar mereka itu senantiasa menuntut ilmu, diwadahi, agar teman-teman yang mungkin yang nggak sempat belajar atau menuntut ilmu di weekday itu bisa menuntut ilmu di weekendnya. Nah, tentunya itu semua berdasarkan niat-niat seseorang yang sedang misalnya membangun sebuah yayasan atau ia sedang membangun sebuah lembaga. Dan perlu diketahui bahwasannya an-niyatu syar'an, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, adalah iradatul qalbi al-amal taqarruban ilallahi ta'ala. Maksudnya niat secara syar'i atau secara istilah adalah keinginan hati untuk mengerjakan amalan dengan tujuan dan niat taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan suatu hal, melaksanakan suatu perbuatan, suatu amalan, kita niatkan itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita melaksanakan perintah Allah agar kita senantiasa dekat dengan Allah. Kita menjauhi larangan-larangannya, kita berharap kita terselamatkan dari azab Allah. Nah, tentunya innamal a'malu binniyat, yaitu adalah artinya amal-amalan syar'i yang membutuhkan niat, yang dibutuhkan di dalamnya niat. Ketika kita melaksanakan amalan-amalan syar'i itu harus berdasarkan dengan niat, harus didasari dengan niat. Adapun yang tidak membutuhkan niat, misalnya seperti kebiasaan, kemudian kebiasaan kita sehari-hari makan, minum, mandi, kemudian menunaikan amanah, tanggung jawab, itu adalah kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang terkadang itu enggak membutuhkan niat. Tetapi kalau kita niatkan ketika kita makan dan minum agar kita kuat untuk beribadah kepada Allah,
agar kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itu akan hasilnya berbeda. Akan ada catatan yang sendiri, sehingga akan berbuah manis kelak di hari kiamat sebagai amalan-amalan soleh kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun kemudian innamal a'malu binniyat, amal itu akan menjadi buruk atau menjadi baik, diterima ataupun ditolak, diberikan pahala atau tidak diberikan pahala, itu tergantung dengan niat kita. Niat kita itu mau apa? Niat kita itu tujuannya untuk apa? Berdasarkan sesuai dengan niatnya. Dan kita akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Al-Baydhawi mengatakan niat adalah dorongan hati. Hati kita terdorong nih. Ya. Untuk melakukan sesuatu yang dia lihat oleh hatinya. Jadi dorongan hati untuk melaksanakan sesuatu yang dia arahkan, dia lihat oleh hatinya, untuk mengerjakan suatu perkara atau amalan. Ya. Jadi ada dorongan dari hati. Ketika antum ingin ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah perintahkan hal tersebut, artinya antum ada dorongan dalam hati antum, ya, sehingga antum atau kita semua semangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Sesibuk-sibuknya kita, sesulit-sulitnya kondisi kita, kita dorong hati kita karena kita yakin Allah akan ganjar pahala yang sangat besar ketika kita mencoba menjaga dan mengikuti dan sholat secara berjamaah tentunya. Kita mau diangkat derajatnya, kita mau ditinggikan derajatnya, kita mau mendapatkan lebih derajat-derajat yang tentunya yang Allah telah janjikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena peranan niat ini sangat penting, maka hadirlah dari hadis innamal a'malu binniyat beberapa kaidah-kaidah fikih yang diantaranya adalah al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu tergantung dengan tujuan dan niatnya. Jadi suatu perkara itu akan dinilai baik atau buruk tergantung dengan niatnya. Dan ini akan menjadi sebuah kaidah besar tentang niat. Jadi nanti ada ketika kita dulu mempelajari qawaidul fiqhiyah. Jadi qawaid-qawaid yang merangkum atau qawaid-qawaid yang besar yang bisa memudahkan seseorang ketika ingin mempelajari fikih. Ada kaidah-kaidah besar sebelum nanti ada perinciannya. Dan hadis innamal a'malu binniyat ini lahirlah kaidah yang besar al-umuru bimaqasidiha. Tentunya kenapa para ulama membuat kaidah-kaidah besar kemudian dirincikan satu persatu untuk memudahkan dalam mempelajari fikih. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasannya ruh inti sendinya amal adalah niat. Sebagaimana seseorang ketika melaksanakan suatu amalan soleh, tentunya
itu akan bernilai pahala ataupun bernilai dosa bagi dirinya atau tidak mendapat apa-apa tergantung dengan niatnya. Kornya itu niat dulu, karena adalah ini intinya, sendinya, ruhnya, agar amalan-amalan yang kita laksanakan, yang kita kerjakan itu berbuah manis sebagai amalan-amalan soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ketika melaksanakan, mengerjakan amalan-amalan soleh, kita masuk ke dalam surganya. Kita layak untuk dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, sebagaimana yang pernah kita sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkanlah kembali. Kemarin kita sudah fokus kepada innamal a'malu binniyat, sekarang kita fokus kepada wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin sogirin tu'adzibuhun niyah. Ya, betapa banyak amalan yang kecil itu bisa menjadi amalan yang besar karena niatnya. Betapa banyak amalan yang kelihatannya remeh-temeh di hadapan manusia, tapi itu bisa menjadi amalan yang besar tergantung dengan niatnya. Contohnya, misalnya sebagaimana pelajaran yang kemarin, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah engkau meremehkan amalan sedikit pun, walaupun sekedar antum tersenyum memperlihatkan wajah yang gembira di hadapan saudara kita yang lainnya. Ini adalah amalan yang remeh-temeh, yang mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa, tapi ini bisa menjadi amalan yang besar, amalan yang luar biasa ketika antum niatkan untuk hal-hal yang baik. Antum selalu tersenyum di hadapan orang yang kita benci misalnya, orang yang gak kita sukai misalnya, kita berusaha tersenyum, lalu akhirnya ia menjadi melihat kita itu gembira, melihat kita itu terketuk. Apa sih yang memotivasi diri Anda sehingga Anda itu akan bersikap begitu baik, selalu tersenyum kepada saya, padahal saya jahat kepada Anda, jahat kepada kita? Apa yang memotivasinya? Karena hadis la tahtakiranna bisyai'in minal ma'ruf. Karena hadis ini, saya ingin mengamalkan ini. Kata Rasulullah, janganlah meremehkan suatu amalan sekecil apapun, walaupun dengan memperlihatkan senyuman kepada saudara yang lainnya. Atau kita lagi marah sama siapa? Sama anak kita misalnya, lagi capek-capeknya bekerja, udah pulang kerja, lagi capek-capeknya, qadarullah anak kita dikelihatan main sana sini, jatuh terus berdarah, kita pengen marah tuh, pengen nyalah-nyalahin istri tuh, tapi kita tersenyum. Kita menunjukkan wajah yang bergembira, kita tahan emosi kita redam tuh, lalu kemudian kita mencoba berdiskusi dengan istri kita, akhirnya nggak marah. Akhirnya istri itu yang udah ketakutan, takutnya disalah-salahin, sehingga semuanya suasananya menjadi tenang.
itu bisa menjadi amalan yang besar. Yang tadinya kalau kita marah-marah, kemudian anak kita mungkin sampai kita cubit misalnya, ya akan jadi suatu memperburuk suasana. Tapi ketika kita tahan, kita mencoba dulu berpikir jernih, menunjukkan wajah yang bergembira dengan senyuman terbaik kita, insya Allah itu akan bisa menjadi suatu hal yang besar. Atau ketika kita menunjukkan senyuman terbaik kita kepada musuh kita, akhirnya musuh-musuh kita atau orang yang kita benci sejatinya karena perangainya atau adabnya, lalu kita berusaha berbuat baik dengan senantiasa tersenyum di hadapannya, lalu dia mendapatkan hidayah, maka kita telah niatkan, misalnya kita niatkan ingin tersenyum biar dia dapat hidayah, biar dia dapat petunjuk dari Allah, biar dia sadar akan kesalahannya, itu akan menjadi besar amalan tersebut. Karena ketika kita menunjukkan suatu orang ke hidayah, kita akan mendapatkan 2 pahala. Man dalla ala syai'in falahu misla ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan tentunya, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana ganjaran pelakunya, dan dia pun mendapatkan ganjaran mengamalkan dan mengerjakan amalan-amalan yang ditunjukkan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan kembali, warubba amalin kabirin tusogiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar, namun ia akhirnya menjadi kecil karena disebabkan niatnya. Contohnya, kita berinfak di salah satu masjid yang sangat butuh terhadap uluran tangan kita. Amalan besar tuh, sampai MM-an misalnya, sampai ditulis prasasti atas nama Fulan bin Fulan telah membangun ini. Tapi itu bisa menjadi kecil karena niatnya rupanya ketika menginfakkan, mensedekahkan, biar dia terkenal, biar dia familiar, biar dia disanjung-sanjung, biar dia senantiasa dielu-elukan. Jadi kecil, bahkan menjadi hilang amalnya. Makanya ketika kita melaksanakan, mengerjakan amalan yang besar, juga besarkan niat kita. Ketika di awal-awal, misalnya membangun yayasan Al-Um dengan semangat, niat yang baik, waktu luang dikorbankan, karena dengan niat yang besar. Agar apa? Agar kedepannya yayasan Al-Um memiliki sekolah atau lembaga pendidikan besar tuh, biar kemanfaatannya banyak bagi warga sekitar dan orang-orang yang berada di sekitar Cikarang. Terus akhirnya karena pendirinya, kemudian orang-orang yang di dalamnya terus berjuang sampai akhirnya mengupayakan agar memiliki pesantren yang misalnya lebarnya 20 hektar. Niatnya besar, biar nanti kita memiliki amalan yang banyak ketika kita masuk ke dalam liang lahat, karena membangun sebuah lembaga. Besar tuh keinginannya, besar tuh amalnya, tapi besarkan juga niatnya untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, ketika ia menjadi gubernur, dia pengen jadi khalifah. Ketika dapat menjadi khalifah, dia pengen lagi suatu yang lebih besar, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang-orang yang tujuannya itu udah surga, dia akan memandang remeh dunia ini. Dia akan berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memprioritaskan akhiratnya. Niatnya itu senantiasa didominasi dengan akhirat, akhirat dan akhirat. Itu akan tenang. Walaupun ketika orang melihat dirinya, antum kenapa begini? Antum curahkan semua waktunya untuk yayasan ini, padahal antum capek. Ya, saya punya niat yang besar. Karena ini adalah amalan besar, niat saya harus besar. Agar apa? Agar nanti saya mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus walaupun saya telah masuk di dalam kubur saya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Niat itu berpengaruh kepada seluruh amal. Amalan yang kita kerjakan itu akan berpengaruh dengan niat-niat apa yang kita niatkan. Makanya ketika kita setiap hari beramal, kita harus belajar tentang niat. Biar apa? Amalan-amalan yang kita lakukan itu memiliki pengaruh yang luar biasa kepada kehidupan kita dan amalan-amalan kita. Antum ngapain misalnya jauh-jauh dari rumah antum, dari misalnya jalan, ini kan jalan ke-6 ya. Ya, jalan apa? Jalan apa ini? Arjuna 6. Jauh-jauh misalnya dari Arjuna 11. Tadi kan kata masjidnya di Arjuna 11 ya. Arjuna 11, jalan kaki ke sini. Kalau niatnya antum cuma pengen ngopi bareng, biar makan gorengan bareng, ya. Itu akan jadi kecil. Antum kesini itu sejatinya antum sedang melaksanakan atau ingin mendapatkan suatu hal yang besar. Suatu hal yang besar itu berupa surga. Surganya Allah itu bisa kita dapat dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, dengan niat-niat yang disertai amalan-amalan yang baik pula. Niatnya benar, amalnya benar, insya Allah akan berpahala. Niatnya nggak benar, lalu amalan benar, ditolak. Amalannya benar, niatnya salah, juga ditolak. Makanya kita harus niat saya benar dan amalan saya juga harus benar. Dan itu akan berbuah manis nanti kelak di hari kiamat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan, ya, salah seorang man sa'alallah asyhadata bisidqin ballagahullah manazil asyuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang ia meminta kepada Allah mati syahid di medan perperangan dengan niat yang jujur tentunya. Karena ketika itu di hadis yang lain ada yang ia meminta menunjukkan atau berbicara kepada Rasulullah SAW bahwasannya saya ikut berperang ini ingin mati syahid. Makanya beliau katakan intasdukillah yasduka. Jika engkau niatnya benar, Allah akan realisasikan keinginanmu. Niatnya benar-benar jujur karena Allah akan berikan hal tersebut. Benar. Orang tersebut akhirnya terkena busur panah yang akhirnya menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Nah, ada juga kisah Julaibib. Julaibib ini adalah seorang pemuda yang miskin, yang nggak punya harta. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat diri beliau ini ketakwaan yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah mendatangi salah seorang
sahabatnya agar menikahkan putrinya, artinya melamar putrinya agar dinikahkan. Tentunya para sahabat senang, Rasulullah melamar anak saya, senang sekali. Tapi kata Rasulullah, bukan buat saya, tapi buat Julaibib. Dengan seketika akhirnya berikan waktu saya untuk diskusi dengan istri saya. Akhirnya diskusi itu. Akhirnya sang istri mengatakan, jangan, dia itu miskin, jangan, dia itu begini-begini. Walaupun benar perangainya baik, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Akhirnya anaknya mendengar hal tersebut. Anaknya mengatakan, karena ini yang melamar Rasulullah walaupun bukan buat dirinya, saya akan mau atau saya ingin menikah dengannya atau dengan Julaibib. Akhirnya singkat cerita, Julaibib ingin menikah dengan wanita tersebut. Wanita tersebut rela, ridho dinikahkan dengan Julaibib, walaupun orang tuanya awalnya nggak setuju, akhirnya jadi setuju karena ia berpegang teguh bahwasannya ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, maka ya apa yang harus kita katakan, sami'na wa ta'na. Tapi ketika itu akhirnya Julaibib ada panggilan untuk berjihad, panggilan perang. Akhirnya beliau menunda pernikahan dengan wanita tersebut, ikut dalam peperangan, dan ketika di medan perang beliau telah meninggal dunia atau mati syahid. Rasulullah cari-cari itu, mana Julaibib gitu kan. Hanya dicari, akhirnya dicek, benar Julaibib meninggal dunia. Dan yang semula wanita tadi ingin dinikahkan dengan Julaibib nggak jadi nikah. Tapi di kemudian hari akhirnya wanita tersebut karena ia mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya ia mendapatkan ya berupa karunia dan rizki yang banyak. Dan ini adalah sebuah kisah. Ketika kita niatnya benar-benar jujur karena Allah, kita akan mendapatkan keuntungan dunia tentunya, tanpa kita harus cari. Makanya harusnya yang kita harus tanamkan dan tancapkan di dalam hati kita, dominasilah amalan-amalan kita dengan niat yang benar, niat yang jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti kita akan mendapatkan ya keuntungan-keuntungan dunia insyaallah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada seseorang yang meminta kepada Allah dimatikan syahid dengan niat yang jujur, maka Allah akan berikan kedudukan orang-orang yang mati syahid atau para syuhada walaupun dia mati di atas kasurnya. Sebagaimana ini kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berperang tanpa lelah membela agama Allah, sampai-sampai luka nggak ada di belakangnya, semua di depannya. Beliau berniat dengan niat yang jujur, saya mau mati syahid, saya mau mati syahid. Tapi Allah nggak perkenankan. Tapi Allah takdirkan beliau mati di atas kasurnya, dan beliau mendapatkan manazil, kedudukan syuhada. Ya, beliau tetap dihitung mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Penting nih, kalau kita membiasakan suatu amalan-amalan soleh di masa kita sehat, kita berupayakan itu ketika kita lagi sakit dan tidak kuat lagi atau lemah karena mungkin usia kita yang bertambah terus, itu ketika kita terus menerus jaga waktu di masa mudanya, lalu ketika kita lemah atau ada halangan, itu bisa tercatat tetap nih niat yang senantiasa kita lakukan. Kita misalnya kita senantiasa sholat tahajud,
tahajud terus. La qadarullah, kita diberikan ujian berupa penyakit, yaitu adalah penyakit berupa telapak kakinya yang nggak bisa berdiri lama. Mungkin karena heel pain, ya, atau misalnya tajitumid, atau misalnya plantar fasciitis, akhirnya nggak bisa berlama-lama tuh. Itu akan tetap dihitung sebagai sholat tahajud, walaupun dia mungkin nggak bisa berdiri lama-lama. Iya. Makanya kita niatkan dengan jujur. Kita itu sholat tahajud bukan karena pengen dikatakan ahli ibadah, bukan karena ingin mendapatkan gelar-gelar lain atau pujian, tapi kita pengen, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah sudah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 218 ketika menjelaskan tentang faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Barang siapa yang beriman, dia mengimani, ya, tentunya bisa beriman itu karena dia punya ilmu, karena dia belajar, karena dia senantiasa mendatangi majelis ilmu. Kemudian dan orang-orang yang dia hijrah, lalu dia berjuang di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Penting nih. Kenapa sih hijrah itu yang disebutkan di dalam hadis ini yang dijadikan contoh? Karena orang Arab itu sangat mencintai tanah mereka. Sebagaimana kita kalau sudah di Cikarang, apalagi di zona nyaman, di zona yang benar-benar membuat kita itu bahasanya duduk aja, insya Allah semuanya jalan. Gak perlu kerja keras lagi misalnya, karena Allah sudah berikan karunia tersebut, cuma tinggal belajar, belajar, dan belajar. Nyaman tuh kita. Sebagaimana dulu para sahabat Abu Bakar sudah nyaman-nyamannya di kota Mekah dengan segala bisnisnya dan aset-asetnya, ada perintah Allah untuk berhijrah. Berat. Makanya dijadikan hijrah ini sebagai permisalan. Yang hijrahnya diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Dan adapun yang dia hijrahnya karena apa? Karena kepentingan dunia atau keuntungan dunia, dia juga akan mendapatkan hal tersebut. Dapat tuh keuntungan dunianya, tapi pahalanya belum tentu. Atau dia hijrah karena wanita yang ingin dia nikahi, dapat nanti wanitanya, tapi belum tentu pahalanya. Gitu. Makanya niat ini menentukan amalan kita. Mau amalannya benar, mau amalan itu berbuah pahala, lihat niatnya. Karena Allah kah atau karena keuntungan-keuntungan yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena hijrah itu disukai, dicintai oleh orang-orang Arab, dijadikanlah sebuah contoh. Berat bagi orang Arab ketika itu. Nggak mudah untuk hijrah ketika mereka di dalam keadaan zona nyaman. Tapi karena sikap mereka
terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, sami'na wa ata'na, mudah saja. Seluruh aset Abu Bakar, Utsman, Umar tinggal dirampas oleh orang-orang kafir. Percaya, udah, bismillah, hijrah, mulai dari awal lagi. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita pernah nih di zona benar-benar udah nyaman, tapi Allah uji lagi, Allah ingatkan lagi. Jangan terlena sama dunia. Nih niat Anda, niat kita sudah mulai melenceng. Yuk dikasih ujian lagi, suruh mulai dari bawah lagi. Terus terutama yang lagi bisnis, udah lagi viral-viralnya, Allah uji. Banjir misalnya, rugi banyak, mulai dari awal lagi. Kalau niatnya benar, niatnya semata-mata saya berusaha, berupaya karena nanti saya biar bisa menafkahi, biar saya nggak meminta-minta kepada orang lain, insya Allah akan berbuah pahala. Penting nih. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim bersabda, al ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Ya, ibadah di masa-masa fitnah atau penuh dengan fitnah itu nilainya sebagaimana berhijrah kepadaku. Artinya, kalau kita mau mendapatkan pahala sebagaimana sahabat dahulu itu mendapatkan pahala berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, beribadahlah ketika kita sedang dilingkupi, dikelilingi oleh fitnah. Misalnya, contohnya bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan bulan yang mana ya banyak diantara sebagian manusia itu lalai. Ya, padahal bulan Rajab adalah diantara 4 dari bulan haram. Yang mana ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan haram atau di 4 bulan haram ini, itu akan dilipat gandakan dosanya, dan kebalikannya sebagaimana para ulama tafsir mengatakan, itu kalau kebaikan amalan soleh juga akan dilipat gandakan. Tentunya kita melaksanakan, mengerjakan amalan-amalan di 4 bulan haram itu, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita. Misalnya kita tetap sholat duha, sholat sunnah rawatib, bersedekah, beda. Berpuasa, kita niatkan untuk prepare diri ini, puasa Senin Kamis, biar pas bulan Ramadan itu bisa dimaksimalkan karena sudah terbiasa. Sholat tahajud, itu salah satunya. Banyak manusia itu nggak berpuasa, seluruh kantor itu nggak puasa Senin Kamis, kita mencoba puasa. Berat nggak? Berat. Ya, misalnya nih, seluruh kantor atau apalagi antum di pabrik dapat fasilitas makan siang ya, antum puasa, oh berat itu. Makanannya misalnya lagi makannya ayam goreng, wah masya Allah, jadi ngiler langsung, ya Allah, berat, bener berat. Terkadang akhirnya kita batal misalnya, ini puasa sunnah batal. Iya, nggak mudah. Sebagian orang misalnya semuanya pada tertidur lelap, kita sholat tahajud. Lagi dingin-dinginnya, misalnya Indonesia cuacanya bisa sampai 16 derajat. Antum sholat tahajud. Nah itu nggak mudah. Orang semuanya terlelap tidur, kemudian dengan selimut-selimutnya kita korbankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nilainya seperti hijrah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang hijrah, tentunya hijrah itu secara bahasa adalah at-tarku, meninggalkan. Ya, hijrah itu adalah meninggalkan. Nah, kemudian Ibnu Hajar
rahimahullah menjelaskan makna hijrah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, meninggalkan suatu tempat ke tempat lainnya. Ini makna yang pertama. Dan makna yang pertama, meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, terbagi menjadi dua juga. Beliau menjelaskan makna yang pertama adalah al-intiqalu min daril Islam atau min daril khaufi ila daril aman. Berpindah dari sebuah daerah yang di sana dilingkupi rasa takut ke daerah yang dilingkupi rasa aman. Ya. Itu yang pertama. Jadi makna hijrah, meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, adalah al-intiqalu min daril khaufi ila daril amni. Berpindah dari suatu daerah yang mencekam, yang menakutkan kepada daerah yang aman. Atau makna yang lainnya, makna yang kedua, al-intiqalu min dari al-kufri ila daril iman. Berpindah dari suatu daerah yang di sana itu, ya, daerah atau negeri kafir kepada negeri keimanan. Dari negeri yang dia lingkupi dengan kesyirikan kepada negeri yang di sana itu terdapat atau kita bebas untuk melakukan, ya, amalan-amalan soleh. Kemudian makna yang kedua, kata beliau, adalah meninggalkan amalan buruk menuju amalan soleh. Ya. Jadi ketika kita misalnya dahulu waktu belum kenal dengan agama yang lurus, belum belajar, kita masih melaksanakan kemaksiatan, lalu kita mencoba tinggalkan itu semua, dan akhirnya kita terpacu untuk melakukan amalan-amalan soleh, itu adalah hijrah juga. Misalnya dulu kita itu sebutannya zaman jahiliyah, zaman dimana kita itu penuh dengan melaksanakan hal-hal yang buruk. Lalu kita, ya, mendapat hidayah, kita laksanakan amalan-amalan soleh. Kita coba tutup, ya, amalan-amalan buruk kita di masa lampau dengan amalan-amalan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan baik atau kebaikan itu menghapus keburukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contohnya di antara hijrah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah hijrah ke Habasyah. Ya, mereka ketika itu dilingkupi rasa takut, ya, disiksa, benar-benar nggak bisa beribadah, ya, dizolimi, dicela, dicaci maki. Pindah tuh ke Habasyah. Itu berapa kali dilakukan oleh sahabat Nabi, dan hingga akhirnya ujungnya Allah perintahkan atau finalnya Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memindahkan untuk pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Setelah berapa tahun? Lama, hadirin. 13 tahun tuh terus mendakwahkan tauhid misalnya. Terus lama. Sampai-sampai Khabbab bin Arad itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, ala tad'u lana, ala tanstansiru lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Mendoakan kepada Allah agar kita dimenangkan oleh Allah. Benar.
Khabbab bin Arat itu dikenal di kalangan para sahabat karena apa? Dari angle tertentu, angle yang berbeda. Beliau itu dikenal sebagai salah seorang sahabat yang disiksa atau berat siksaannya. Sampai ngomong begitu, ala tad'ulana, ala tastansirulana. Akhirnya apa? Rasulullah gambarkan, jelaskan apa? Umat-umat terdahulu sebelum kita, sebelum zamannya para sahabat. Diapain coba umat-umat sebelumnya, kata Rasulullah? Itu dia dibenamkan ke dalam tanah, kemudian diambil gergaji, lalu gergaji tersebut diletakkan di atas kepalanya, digergaji dari ubun-ubun sampai terbelah menjadi dua. Darah segar mengalir, itu enggak membuat pelakunya iba. Teriakan, rintihan enggak membuat mereka kasihan. Tapi itu tidak membuat diri mereka enggak beriman kepada Allah. Tetap beriman, tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Akhirnya sahabat, oh iya, ada yang lebih berat, digergaji. Saya belum sampai digergaji, ya. Atau apa? Atau salah seorang didatangkan sisir yang mungkin sekarang sedang kita kantongi, di dalam kantong kita sisir-sisir tersebut, tapi sisirnya terbuat dari besi yang tajam, yang apabila digunakan bukan hanya kulit kepalanya, tapi daging-dagingnya itu ikut dalam sisir-sisir tersebut. Betapa sakitnya hadirin. Ya, disuruh sabar. Sebagaimana dahulu para sahabat juga sabar. Perintah hijrahnya baru ke Habasyah, ya Habasyah. Belum tuh. Karena apa? Karena mereka yakin Allah itu akan memberikan pertolongan di waktu yang tepat, di momentum yang tepat. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manaha anhu. Dan orang yang disebut muhajir, orang yang berhijrah, itu adalah orang yang berpindah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan suatu misal atau permisalan atau contoh di dalam hadis ini adalah wanita, karena wanita adalah fitnah yang paling dahsyat di antara fitnah-fitnah dunia yang ada di dalamnya. Ingat-ingat, Rasulullah sudah katakan, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Iya, bukankah wanita itu termasuk fitnah dunia? Benar, termasuk fitnah dunia adalah wanita. Fitnah dunia kan banyak ya, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Ali Imran. Misalnya ya, hewan ternak, anak-anak, harta benda, hal-hal yang disukai, kebun-kebun atau aset-aset kita, itu adalah fitnah semuanya. Dan yang paling terparah dan harus diwaspadai adalah fitnah nisa. Ana pernah mendapatkan sebuah cerita, yang mana ini ceritanya untuk buat pelajaran bagi kita semua. Bayangin, udah sama-sama ngaji, ya, sama-sama ngaji, bermain di belakang pasangan masing-masing.
Makanya kita itu nggak ada yang terlepas, baik yang berbicara ataupun jamaah, nggak ada yang terlepas dari fitnah nisa. Karena itu yang dijadikan bottom line oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah untuk dihati-hatikan, untuk biar kita itu menjaga diri dari mereka. Walaupun kita sudah punya istri, hati-hati tetap terhadap fitnah wanita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah terhadap dunia, jangan terlena, tergoda, terpesona, dan berhati-hatilah oleh nisa atau wanita. Ya, rayuan mereka itu luar biasa, pesona mereka itu luar biasa. Bahkan Rasulullah itu menggambarkan al-mar'atu auratun, wanita itu aurat. Wanita dari ubun-ubun sampai kaki itu aurat, yang harus apa? Dijaga, yang harus apa? Diwaspadai. Jangan sampai kita udah ngaji melihat awat, insyaallah bercadar nggak apa-apa, jangan sampai. Justru yang bercadar itu malah membuat penasaran. Banyak setan tuh masukin rayuan. Mukanya gimana ya? Iya. Makanya harus berhati-hati. Ini jadiin bottom line nih. Fitnahnya yang paling terbesar bagi laki-laki, wanita. Antum sudah di atas puncak kesuksesan, fitnah terbesar kita semua wanita. Buat punya harta banyak, ingin apa? Nggak ada di antara kita pengen misalnya apa? Kalau kita udah ini udah punya pengen HP yang paling mahal, enggak, larinya ke wanita. Makanya syariat Islam memfasilitasi kita. Kalau Anda mampu bisa bersikap adil, silahkan untuk menambah. Kalau nggak bisa ya jangan. Begitu. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Jika wanita itu keluar, nih istri-istri kita keluar, itu syaitan menghiasi dirinya. Makanya kita harus mewanti-wanti baik istri kita ataupun anak perempuan kita agar senantiasa ketika keluar rumah berhijab, menggunakan jilbab yang besar. Agar apa? Agar mendapatkan perlindungan dari Allah, ya, perlindungan yang sempurna. Ini udah 6:30 ya. Besok kayaknya anak sholat di sini nih. Baru dibahas sedikit tapi udah waktunya sudah habis. Rencananya mau kita selesaikan hadis ini, cuma kayaknya waktunya ya. Ya, tapi intinya kita udah sampai di hadis terakhir, cuma ada hal-hal yang perlu kita jelaskan lagi, tentunya tentang yang kemarin pernah ditanyakan oleh jamaah sekalian, ya, yang kita harus waspadai. Tentunya kita sekali lagi nggak buru-buru ya, kita sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa membuat diri kita paham. Ya, sekali lagi, ya, Ana berpesan kepada diri Ana dan antum semua, berhati-hatilah terhadap fitnah wanita. Kita semua itu akan terus terfitnah, akan terus diuji sampai nanti kita meninggal dunia. Dan harus jadi kewaspadaan yang besar ketika kita berhadapan atau berada di hadapan wanita, baik istri kita, anak kita, atau orang lain. Jangan sampai kalau misalnya ya sudah belajar, sudah mengaji, bahkan sudah menjadi seorang ustadz misalnya, tidak berhati-hati oleh fitnah wanita. Tetap harus berhati-hati. Karena perselingkuhan, perzinahan itu bisa terjadi kalau kedua belah pihak saling merespon. Bak gayung atau bak air yang gayung bersambut.
Ya, gayung yang bersambut itu kalau dua-duanya merespon ya jadi. Tapi kalau yang satunya menjaga diri, insya Allah tidak akan terjadi. Ya, itu yang bisa Anda sampaikan di pertemuan kedua ya. Tentunya nanti akan ada pertemuan ketiga. Kenapa kita perlu sedikit demi sedikit dengan memperbanyak sebuah contoh agar kita semua itu bisa semakin bisa memahami dalam kandungan hadis ini. Karena hadis ini adalah hadis yang luar biasa, core-nya hadis yang apabila nanti kalau kita laksanakan, kita pahami dengan baik, kita akan mengerjakan amalan itu dengan hati-hati. Dan ingat, fitnah terbesar yang perlu kita waspadai kita sebagai ikhwan atau laki-laki adalah wanita. Dan ketika kita melaksanakan atau mengerjakan amalan yang besar, dan besarkan niat tersebut. Dan niat yang paling besar, niat yang harus kita tanamkan dalam hati adalah surganya Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan niat-niat yang remeh-temeh berupa keuntungan dunia atau berupa benefit-benefit yang berada di dalam dunia. Itu semua akan ikut. Mana Hasan Al-Basri pernah mengatakan dan berpesan kepada kita selaku para pemuda, karena yang di sini insya Allah masih muda ya. Benar nggak? Iya, masih muda, 40 tahun, muda itu. Muda semuanya. Ya kan? Iya, masih muda semua. Apa kata Hasan Al-Basri? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirati fatlubuha. Hendaklah kalian mencari akhirat. Ya, kita disuruh mencari akhirat. Karena apa? Fakasiron ra'aina man talabal akhirah fa'adrakaha ma'ad dunya. Karena kita itu sering melihat, banyak yang kita lihat orang-orang yang menggapai akhirat, dia dapat dunianya. Wala ahadan, dan kami tidak pernah melihat man talaba dunya fadraka amal akhirah, yang ia mencari dunia, dia mendapatkan keberhasilan akhiratnya. Makanya biar kita sama-sama biar mendapatkan hasil yang maksimal ya berupa akhirat dan keberhasilan dunia, ya kita kejar akhirat. Dan kita tutup dengan dua faidah ya. Ishtaratun niyati fi kulli ibadatin, disyariatkan atau disyaratkan ya di setiap ibadah itu niat yang benar ya, disyaratkan niat yang benar di seluruh ibadah-ibadah kita. Kemudian faidah yang bisa kita petik adalah annahu la yufarriqu bainal a'mal al-mutasyabihati fis surati illa niyatu. Bahwasannya ya tidak ada yang dapat membedakan antara satu amal yang serupa, mungkin dengan gambarannya, kemudian bentuknya, zatnya yang serupa, itu tidak bisa dibedakan kecuali dengan niat pelakunya. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya dia karena Allah, ya dia akan mendapatkan hal tersebut. Kalau niatnya itu salah, dia nanti akan ya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada jamaah yang mau dipertanyakan atau ingin ditanyakan, falyatafadhal masykura. Ya, tidak ada ya. Baik, satu, fadhal.
Ya, itu sebenarnya pembahasan yang nanti selanjutnya nih, yang terakhir. Karena kenapa diakhirkan? Karena ini memang pembahasan lumayan panjang. Nanti kita akan membahas fungsi niat dalam Islam, terus amalan ketika tercampur dengan riya, terus kemudian kita akan juga membahas amalan yang karena Allah dan karena selain Allah. Ya, nanti kita akan membahas. Tapi kita jelaskan sedikit. Ketika kita tahadus bin nikmah, itu memang ada bahayanya. Makanya ya kita harus kuatkan niat kita dulu. Niat kita dari awal ketika tahadus bin nikmah ini adalah karena saya pengen memotivasi misalnya, atau pengen ya menggerakkan orang-orang di sekitarnya biar dia termotivasi, tergugah untuk melakukan amalan perbaikan. Misalnya di sebuah sekolah ada yang juara, diumumin ini juara. Fungsinya itu diumumin bukan buat biar anak ini jadi ria misalnya, atau dia jadi besar kepala, enggak, tapi untuk memotivasi yang lainnya. Ayo kalian semua bisa berjuara, kalian bisa menghafal Al-Quran lebih seperti mereka, walaupun usahanya beda-beda, karena kemampuan orang kan berbeda-beda. Ya tentunya ketika pengen share, ya pengen itu niatnya benar-benar niat yang baik, bukan niat karena ya hal-hal yang lain. Adapun setelah kita melakukan perbuatan baik tersebut, ada pendapat yang mengatakan amalan yang sudah kita kerjakan itu tetap ya ada ganjarannya, ada pahalanya. Adapun nanti ketika tersusupi niat yang buruk, nanti itu akan jadi dosa bagi dirinya. Ya, itu ada pendapat yang nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah, tentang bagaimana hukum amalan ketika tercampur oleh riya. Itu ada dua pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwasannya amalan itu gugur, ada yang mengatakan amal yang telah berlalu itu ada ganjarannya, sudah nggak ada kaitannya, namun dia berbuat dosa, gitu. Amalannya nggak hilang. Cuma ada baiknya kita mengumpulkan dua pendapat tersebut, karena dua pendapat ini saling menguatkan. Ya kita enggak berusaha, enggak menceritakan, kecuali dengan tujuan yang besar. Misalnya ada seorang donatur mendonaturkan sebuah asetnya untuk al-um, ya kan begitu ya. Tapi diumumkan di grup jamaah al-um, terus di grup mana-mana. Tapi dengan niatan apa? Biar memotivasi. Bagus. Gitu. Bagus. Tapi kalau disembunyikan itu lebih bagus lagi. Karena apa? Karena di situ nanti tidak akan timbul riya. Tapi tentunya ini juga sering dilakukan oleh para donatur yang di Saudi ya, atau Kuwait atau Abu Dhabi. Ketika membangun masjid itu pasti nanti ada prasastinya. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasannya masjid ini nih saya yang bangun, donatur-donatur lain gak boleh ikut campur dalam pembangunan masjid ini. Karena mereka itu pengen pahalanya dari awal. Makanya ketika mereka membangun masjid, pengennya itu berupa tanah, biar pondasinya, terus temboknya, atapnya, dan isinya saya. Karena saya mau dapat seluruh amalan tersebut. Dan untuk apa? Untuk memotivasi yang lainnya. Kalau mau ini banyak tanah-tanah kosong yang lainnya yang diwakafkan yang belum dibangun masjid. Silakan Anda masjid yang lainnya. Ya seperti itu ya, tidak mengapa antum bertawadus nikmat, tapi ya jangan sering-sering lah gitu. Ya diatur ritmenya. Ketika antum ya yang tahu diri kita sendiri ya, ketika kita bertahdus nikmah itu niatnya memang karena untuk memotivasi, untuk menggerakkan, ya silahkan. Tapi kalau niatnya itu untuk ya hal-hal yang lain, ya jangan. Apalagi kita misalnya masih rentan, masih ya masih
banyak belajar, yang perlu kita evaluasi ya kita jangan mencoba-coba karena berat. Karena ketika sudah kemasukan dengan riya atau sum'ah susah. Ya tentunya kita bisa bertobat kepada Allah, tapi kita takutkan nanti amalan-amalan yang kita kerjakan itu tertolak atau gugur. Ya tentunya kita harus senantiasa jaga hati kita, jaga niat kita agar tidak seperti tersusupi oleh syirik atau kesyirikan. Ya kita benar-benarlah menjaga, jangan sampai kita niatnya pengen tahadus minimal, rupanya di kemudian hari menjadi berbeda. Makanya perlulah yang namanya belajar dan belajar, terus mengkaji kembali sehingga kita semua menjadi ingat, menjadi upgrade diri. Oh ya, kalau misalnya dirasa itu memang akan menjadi mudarat ya jangan dilakukan. Tapi kalau misalnya dirasa itu bisa membuat orang-orang termotivasi ya lakukan. Ya, itu wallahu ta'ala bissawab. Ya nanti kita akan kupas tuntas ya di pertemuan selanjutnya, karena itu adalah termasuk amalan yang apabila disusupi riya tapi ketika di belakang. Kan kita udah ngelakuin nih, ya kan? Ada nih amalan yang disusupi dari awal dengan riya, ada amalan disusupi di tengah-tengah. Nah kalau sudah melakukan, disusupinya biasanya di belakangnya. Udah ngelakuin terus kita cerita-cerita. Nah, biasanya itu tergantung niat orang yang ceritanya. Kalau yang ceritanya niatnya, wah, biar dipuji ente ahli ibadah, suami idaman, nah, misalnya, ya tentunya jangan. Tapi kalau diceritakan untuk memotivasi, untuk biar terdorong semangatnya, ya sebagaimana Rasulullah ya. Rasulullah dikisahkan bahwasanya beliau itu kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadi orang yang bersyukur pertama, terus untuk menjadi orang yang terbaik. Itu dijelaskan, tapi menjadi orang yang terbaik. Untuk apa? Untuk bersyukur. Saya udah diberikan ampunan baik dosa-dosa saya yang telah lampau dan yang akan datang. Salah satu wujud syukur saya gunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya walaupun sampai kaki saya bengkak-bengkak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita yang terbaik dan sebagai contoh bagi kita semua. Dijelaskan keutamaan sahabat ini, sahabat ini itu untuk memotivasi kita. Kalau kita bisa menjadi kayak mereka, bagus. Tapi kalau kita tidak bisa, minimal kita tahu bahwasannya Nabi kita adalah Nabi yang terbaik, contoh yang terbaik. Misal sama halnya kayak misalnya di sebuah PT, kalau misalnya atasannya itu datang ke kantornya tepat waktu terus, nggak pernah telat, disiplin waktu, ya nanti juga karyawannya akan mengikuti. Padahal dia niat datang itu, misalnya nasihatin, antum nih datangnya harus tepat waktu ya. Saya aja berusaha menjadi contoh yang terbaik. Niat saya untuk datang terus itu pertama mentaati peraturan, kemudian saya ingin memberikan contoh dan memotivasi teman-teman agar tidak terlambat. Nah, itulah yang mungkin yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Nanti kita akan bahas lagi di kesempatan yang lainnya. Apabila ada yang salah itu datangnya dari anak dan dari syaitan, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.